Jika kita mempelajari permainan dari Alexander Alekhine, Mikhail Tal, atau Garry Kasparov, kita akan mendapatkan pelajaran bagaimana bermain catur dengan indah, agresif, menyerang, dan penuh pengorbanan. Hari ini kita akan menganalisa permainan menyerang yang instruktif oleh juara dunia keempat, Alexander Alekhine. Kita akan mengungkap tujuan di balik setiap gerakan dan konsep kunci yang memandu keputusannya. Alexander Alekhine dengan mudah menjadi salah satu pecatur terhebat sepanjang masa, menempati posisi di 10 besar daftar pecatur terbaik sepanjang masa versi banyak orang. Juara dunia resmi keempat ini memegang gelar tersebut selama 17 tahun, hanya kalah dari Manuel Lasker. Ia satu-satunya juara dunia yang meninggal dengan gelar tersebut. Kecemerlangan Alekhine dalam catur merambat ke setiap aspek papan catur dan lebih luas lagi. Ia dikenal karena kehebatan taktik dan kemampuannya menghasilkan kombinasi dalam situasi yang kompleks. Namun, Alekhine juga unggul dalam posisi tenang dan permainan akhir. Pengaruhnya terhadap teori catur tak terbantahkan. Beberapa variasi pembukaannya menggunakan namanya. Yang paling terkenal adalah pertahanan Alekhine. Alekhine menulis lebih dari 20 buku tentang catur, dan 2 diantaranya secara rutin disebut sebagai salah satu buku catur terbaik sepanjang masa. Oke, kita berada di Basel, Swiss, tepatnya 100 tahun yang lalu, pada tahun 1925, di mana ia berhadapan dengan Mack dalam catur simultan. Alekhine yang memegang putih memulai permainan dengan pion E4, hitam membalas E5, kuda F3, kuda C6, dan permainan dengan cepat menuju ke pembukaan Ruy Lopez. Gajah diserang dengan A6 yang mendorongnya untuk mundur ke A4. Pengembangan berlanjut dengan kuda F6 dan putih rokade. Ini baru 5 langkah dan Alekhine telah menempatkan rajanya dengan aman. Jika kuda menangkap pion E4, kita memasuki varian terbuka dari Ruy Lopez. Namun dalam partai ini hitam memilih D6. Alekhine, juara Rusia yang dikenal karena gaya agresif dan pola pikir menyerangnya, memahami bahwa untuk melancarkan serangan yang berhasil, ia harus terlebih dahulu membangun pusat yang kuat. Itulah sebabnya ia melanjutkan dengan C3. Sekarang jika kuda menangkap pion E4, maka pusat akan terbuka dengan D4. Dan benteng akan dengan cepat datang ke E1 dan raja hitam akan dalam bahaya. Itulah sebabnya hitam menolak penangkapan pion dan sebagai gantinya melanjutkan pengembangan dengan gajah G4. Alekhine memutuskan untuk segera mendorong pion D4, mengancam mendorong pion D5 yang bisa menyerang kuda yang sedang terjepit. Karena itulah B5 dimainkan untuk mematahkan pin. Gajah mundur ke B3. Putih sementara masih membiarkan pion E4-nya terancam. Sekarang jika kuda mengambil pion E4, ini akan menjadi kesalahan serius karena kuda di C6 dan kuda di E4 dibiarkan tidak dipertahankan, yang memungkinkan putih memainkan gajah D5 dengan serangan ganda pada kedua kuda hitam. Putih akan memenangkan perwira. Karena alasan ini, sekali lagi hitam menolak penangkapan pion E4 dan dengan bijak melanjutkan pengembangan dengan gajah E7. Alekhine mengembangkan gajah ke E3 dan hitam pengembangan berlanjut dengan rokade, kuda D2, kuda A5 yang menyerang gajah. Di pembukaan Ruy Lopez atau Italia, bagian ini sangat krusial sehingga Alekhine mempertahankan gajah ini dengan mundur ke C2. Permainan tandingan di tengah dimulai dengan C5, sementara putih merespon dengan H3 menyerang gajah sehingga gajah ini memutuskan menukar dengan kuda putih dan menteri menangkap kembali. Saat menteri mengambil di F3 ini, 2 hal penting terjadi. Alekhine mengamankan sepasang gajahnya dan mengkoneksikan kedua bentengnya. Hitam melanjutkan dengan kuda D7 dan sekarang sesuatu yang sangat penting, hal yang umum untuk meluncurkan serangan tanpa mengembangkan bagian terakhir ini, dan dalam banyak kasus ini terlupakan sampai lama. Itulah sebabnya sebelum memulai operasi serangan, Alekhine menyelesaikan pengembangannya dengan membawa bentengnya ke tengah, kafel yang kemungkinan akan terbuka. Sekarang fase pembukaan telah selesai dan putih telah sukses memegang kendali atas pusat, rajanya yang aman dan koordinasi buahnya yang bagus, termasuk bentengnya yang telah berkembang sepenuhnya. Hitam memutuskan memindahkan menteri keluar dari sinar X benteng putih dengan menteri C7. Ancamannya adalah pertukaran pion. Ini menyebabkan putih tidak bisa menangkap kembali karena gajah di C2 tidak dipertahankan. Untuk mencegahnya, Alekhine memundurkan gajah ke B1. Permainan dilanjutkan dengan benteng berkembang ke D8. Sekarang Alekhine memulai serangannya dengan membawa menteri ke G3, langsung menargetkan raja. Benteng hitam lain berkembang ke E8 dan serangan berlanjut dengan F4. Kuda kembali ke C6, diikuti pion F mengambil pion E5. Pion D mengambil balik dan kemudian putih mendorong pion D5 menyerang kuda yang bergerak kembali ke A5.
Ini membuat kuda hitam tersebut terpinggirkan jauh dari pusat pertempuran. Dalam posisi ini ada sesuatu yang sangat penting untuk disoroti. Alekhine sedang membangun serangan yang kuat di sisi sayap raja. Reaksi terbaik dari hitam adalah bereaksi di tengah dan sayap menteri. Tetapi seperti yang kita lihat, bagian tengah ditutup dan setiap serangan balik di sayap menteri terlalu lambat. Ini membuat Raja Hitam tenggelam dalam pertahanan pasif. Sekarang agar serangan berhasil, Putih harus terlebih dahulu memusatkan pasukan melawan Raja musuh. Itulah sebabnya Alekhine membawa lebih banyak perwira ke sisi sayap raja. Permainan dilanjutkan dengan kuda C4 menyerang gajah. Tetapi serangan berlanjut dengan gajah H6 mengancam skakmat pada G7. Untuk bertahan, hitam memainkan G6 dan Alekhine menempatkan benteng ke F2. Sebuah langkah dengan tujuan ganda, melindungi pion B2 dan bersiap menggandakan benteng pada jalur F. Gajah hitam bergerak ke F8 dan menteri mempertahankan dengan bergerak ke H4. Hitam kemudian membawa gajah kembali ke E7, menyerang menteri. Putih menutupnya dengan melompatkan kuda ke G5. Kuda hitam mundur ke D6, memblokir dari potensi majunya pion putih, juga memperkuat pion F7. Sementara Alekhine terus menumpuk perwira melawan Raja Hitam dengan benteng F1. Dan sekarang hitam baru menyadari bahwa posisi rajanya dalam bahaya. Total ada 5 perwira putih di sayap raja, sementara tidak ada pembela di sisi sayap raja. Tanpa perlu perhitungan yang mendalam, jelas bahwa hitam berada di ambang kekalahan. Alasannya sederhana, putih memiliki mayoritas buah dalam serangan. Artinya ini memiliki probabilitas keberhasilan yang tinggi. Pion F adalah yang paling nyata di bawah ancaman putih. Untuk mempertahankannya, hitam melenyapkan kuda putih yang ditukar dengan gajahnya. Tapi ini ternyata menjadi bencana, karena setelah putih merebut kembali, hitam telah kehilangan gajah kunci yang menjaga semua petak gelap di sekitar raja. Benteng di D8 terancam, sehingga pindah ke C8. Sekarang karena putih telah mengumpulkan keuntungan posisi melalui kendali pusat yang kuat dan mayoritas perwira dalam serangan taktik, pengorbanan perwira adalah konsekuensi yang logis. Pertama-tama Alekhine melakukan pengorbanan benteng makan pion F7. Tanda seru 2 untuk langkah ini, langkah brilian. Kuda menangkap balik, tetapi kemudian datang pukulan kedua dengan benteng lain yang menghantam kuda. Sekarang benteng tidak bisa diambil. Jika raja mengambil, maka putih menindaklanjuti dengan menteri mengambil pion H7, memaksa raja ke petak satu-satunya F8 dan memberikan skakmat. Sebagai gantinya, hitam memainkan pion H5. Alekhine perlu menyusun kembali pasukannya sehingga dia membawa bentengnya kembali ke F3. Lawannya mencoba menetralisir ancaman dengan menukar benteng, tetapi Alekhine menolak dengan benteng G3. Dalam upaya hitam untuk bertahan, ia memainkan benteng F7, memperkuat baris kedua. Gajah putih bergerak ke E7, membuka benteng mengancam pion, dan Raja Hitam melangkah ke H7 untuk mempertahankan pionnya. Sekarang menteri, gajah, dan benteng putih berada dalam petak yang sama, yaitu petak gelap. Tetapi gajah petak terang belum terlihat. Agar serangan benar-benar efektif, setiap perwira harus mengambil peran masing-masing dalam serangan. Itulah sebabnya Alekhine memperkenalkan buah yang hilang ke dalam serangan dengan gajah D3. Catur adalah permainan yang mencerminkan perang, dan langkah ini seperti ketika dalam pertempuran, yaitu gelombang terakhir pasukan dikirim untuk mengamankan kemenangan. Hitam merespon C4, menyerang gajah yang kemudian mundur ke E2. Kemudian menteri B6 skak, raja bergerak ke H2. Kemudian kuda bergegas kembali untuk bertahan melompat ke F6. Sekarang konsep kunci lainnya, kita sering melihat menteri sebagai perwira penyerang yang paling kuat, tetapi juga merupakan buah pertahanan yang penting. Alekhine memutuskan untuk bermain D6. Idenya sungguh brilian, memutus menteri hitam dari potensi membela rajanya. Ini menjadikan menteri hitam terisolasi dari medan pertempuran yang sebenarnya. Sekarang gajah bersama menteri menyerang kuda hitam. Jika kuda bergerak, gajah yang baru saja dimainkan akan mengorbankan diri ke H5 dengan efek yang menghancurkan. Raja menghadapi ancaman ini, hitam memainkan langkah yang putus asa, benteng memukul gajah. Berharap putih akan menangkap balik dengan pion sehingga menteri dapat turut bertahan. Namun Alekhine mengabaikan benteng, tapi mengambil kuda di F6 dengan menterinya, memastikan menteri hitam tetap terisolasi jauh dari pertahanan rajanya. Sekarang benteng dan pion G6 sama-sama dalam ancaman, sehingga satu-satunya langkah logis adalah benteng G7. Setelah ini dengan pasukan putih yang terkoordinasi dengan sempurna, mereka benar-benar menghancurkan pertahanan musuh dengan gajah mengambil pion H5.
Putih hanya perlu 5 langkah untuk gajah dari B1 yang semula pasif untuk sampai H5 ini. Gajah tidak dapat ditangkap karena akan skakmat, sehingga benteng lain bergegas untuk bertahan bergerak ke G8. Menteri mundur ke H4. Apabila sekarang pion mengambil gajah, maka akan skakmat. Pada saat yang sama, gajah mengancam akan bergerak yang akan mengakibatkan skakmat. Dalam upaya putus asa, hitam memainkan G5, menyerang menteri. Tetapi putih segera merespon dengan gajah G6, memberikan skak ganda. Di posisi ini, hitam menyerah. Perhatikan betapa menghancurkannya peran gajah dalam serangan ini. Apabila partai dilanjutkan, satu-satunya langkah raja mengambil gajah, maka menteri mengambil pion G5. Bila raja ke H7, maka menteri H5 skakmat. Atau jika raja ke F7, memberikan skakmat dengan menteri ke E7. Mari kita lihat bagaimana menteri hitam tidak pernah bisa membela rajanya di titik manapun. Permainan yang benar-benar instruktif tentang permainan menyerang, mengajarkan kita bagaimana membangun serangan dengan terstruktur. Partai ini dianggap sebagai mahakarya kalkulasi dan permainan taktis. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.